Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Wide Area Network atau WAN melalui aplikasi yang saya buat dengan Smart Apps Creator. Pengertian WAN atau Wide Area Network adalah jaringan yang secara geografis memiliki skala jangkauan yang sangat luas. WAN menghubungkan jenis jaringan yang lebih kecil seperti LAN dan MAN. Konsep WAN merupakan kumpulan dari beberapa LAN yang digabungkan. Pengoneksian jaringan WAN membutuhkan alat khusus yang bekerja sebagai pusat layanan, misalnya satelit VSAT. VSAT merupakan sistem komunikasi satelit yang terdiri atas sejumlah stasiun remote dengan menggunakan antena parabola dan menggunakan transponder satelit sebagai repeater dengan sebuah stasiun bumi utama. VSAT berperan sebagai media penghubung antar jaringan LAN. Jadi, setiap jaringan LAN merupakan stasiun terminal. Sebagian besar WAN jaringannya terdiri dari dua komponen, kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. Elemen switching adalah komputer khusus yang dipakai untuk menghubungkan dua kabel transmisi atau lebih. Pada sistem WAN dengan media VSAT, maka selain server pada tiap jaringan LAN, masih ada server lain yang berada pada stasiun hub. Server ini akan mengontrol komunikasi antar terminal VSAT yang berada di bawahnya. Server yang berada pada stasiun terminal hanya menampung data dari workstation yang ada di bawahnya. Sistem kerja dari WAN adalah jika user di terminal VSAT yang lain menginginkan transfer data, maka server yang berada pada terminal VSAT tersebut akan menghubungi stasiun hub, dan stasiun hub akan menghubungkan dengan terminal VSAT yang diinginkan sehingga transfer data dapat terjadi. Jenis-jenis lease line. Lease line atau yang sering disebut sebagai koneksi dedicated point-to-point merupakan jenis WAN yang tidak memerlukan proses call setup untuk memulai pengiriman data. Jadi, mekanisme dilakukan dengan sinkronos serial. Paket switching. Paket switching adalah pengembangan dari koneksi lease line. Manfaatnya adalah pengguna dapat membagi bandwidth pada pengguna lain sehingga koneksinya akan lebih stabil serta kemampuannya untuk mengatur bandwidth sesuai dengan jumlah pengguna. Circuit switching. Berbeda dengan lease line, koneksi circuit switching akan melakukan call setup terlebih dahulu untuk dapat memulai pengiriman data. Protokol. High Level Data Link Control atau HDLC, sebuah protokol yang bekerja pada data link layer yang memiliki fungsi untuk menetapkan metode enkapsulasi paket data yang ada pada sinkronos serial. Point to point atau PPP, sebuah protokol yang terletak pada data link dan berfungsi untuk melakukan autentifikasi serta dapat berkomunikasi menggunakan asinkronos dan sinkronos serial. Point-to-point protokol berasal dari pengembangan Serial Line Interface Protocol atau SLIP. SLIP merupakan suatu protokol standar yang menggunakan protokol TCP/IP, Integrated Service Digital Network atau ISDN, sebuah layanan digital yang bekerja melalui jaringan telepon. Protokol ISDN merupakan jenis protokol pada komunikasi data yang dapat membawa paket dalam bentuk teks, suara, gambar, video secara simultan. ISDN bekerja pada bagian fisikal, data link, dan network. X25, jenis protokol standar yang mendefinisikan hubungan antar terminal dengan jaringan paket switching. X25 dibuat untuk berkomunikasi data secara analog, sehingga proses pengiriman data harus mengikuti algoritma pada protokol X25. Protokol X25 melakukan koneksi dengan membuat sirkuit virtual, di mana terdapat jalur khusus pada jaringan publik yang digunakan untuk melakukan komunikasi data antar protokol X25. Teknologi PSTN menggunakan jaringan sirkuit switch yang berbasis dial-up atau selalu on, menggunakan line telepon di mana data dari digital pada sisi komputer dikonversikan ke analog menggunakan modem, dan data berjalan dengan kecepatan terbatas sampai 56 kbps. Lease line menggunakan koneksi langsung permanen antar perangkat dan memberikan koneksi kualitas line konstan. Layanan ini lebih mahal dibandingkan PSTN menurut kebutuhan. X25 yang dibangun berdasarkan layar fisikal dan data link merupakan suatu teknologi paket switching melalui PSTN.
Awalnya, X25 menggunakan line analog untuk membentuk jaringan paket switching, walaupun X25 bisa saja dibangun melalui jaringan digital. Protokol X25 mendefinisikan bagaimana koneksi antar DTE dan TCE di-setup dan di-maintain dalam public data network. Frame Relay, teknologi WAN dalam paket switching di mana komunikasi WAN melalui line digital berkualitas tinggi. ATM, Asynchronous Transfer Mode, adalah koneksi WAN berkecepatan tinggi yang menggunakan teknologi paket switching dengan speed sampai 155 Mbps bahkan 622 Mbps. ATM bisa mentransmisikan data secara simultan dengan digitized voice dan digitized video baik melalui LAN maupun WAN. SONET, Synchronous Optical Network, adalah sebuah hierarki standar kecepatan data digital untuk transmisi optik antarmuka. Hardware. Berikut ini adalah macam-macam perangkat yang digunakan dalam jaringan WAN. Repeater, router, modem, CSU, bridge, switch ATM, frame relay, hub, multiplexer, dan communication server. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian evaluasi. 1. Suatu gabungan dari jaringan LAN dan MAN biasa disebut Wide Area Network atau B. 2. Komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua kabel transmisi atau lebih adalah elemen switching atau D. 3. Koneksi yang tidak memerlukan proses call setup terlebih dahulu ketika hendak mengirimkan data antar DTE disebut lease line atau C. HDLC merupakan singkatan dari High Level Data Link Control atau A. 5. Berikut ini manakah yang merupakan modem? D. Sekian dari saya. Nama saya Alvin Febrianto, kelas 13, jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.